Baik sahabat Mega Suara, kita masih di acara intip khusus talk show di siang hari ini bersama dengan KPP Pratama Serang Barat. Ada Pak Hamdan Rosyadi, beliau ini adalah penyuluh pajak asli pertama. Kemudian ada Pak Iman Nur Hidayah, beliau juga dari KPP Pratama Serang Barat, penyuluh pajak ahli muda. Baiklah ya, kita kembali. Kalau tadi cukup panjang kita mendengarkan pemaparan tentang kesalahan pembayaran pajak ya. Kalau yang kedua ini tadi sempat sudah Melan kasih clue bahwa di siang hari ini berlanjut pada talk show kita di siang hari ini tentang aset kripto ya. Mungkin sahabat Mega Suara ini agak asing begitu ya, dan mendengar kata-kata aset kripto. Apa itu ya aset kripto? Tapi sebentar, jadi kita coba cek WA di 081112099114. Baiklah, ada Intan. Wah, sedang mengetik. Oke, baik. Kita coba cek dulu. Oke, ada Intan di Ciruas dulu. Kok pesan ini dihapus? Kenapa bisa nggak jadi nanya ya? Baik, kita tunggu ya Teh Intan di Ciruas. Ini mudah-mudahan nggak berubah pikiran ya, mau nanya. Kayaknya dia mau nanya apa sih itu aset kripto gitu loh. Oke, baik, ini langsung saja sahabat Mega Suara. Sudah ada ya. Baik, selamat siang Bapak-bapak dan juga Teh Melan. Saya mau tanya soal kripto. Apakah sama cara kerjanya dengan GoPay Coin gitu? Oke, padahal belum dijelasin loh. Kayaknya dia kan langsung nyari apa ini kripto gitu ya. Baik, Pak Hamdan coba diperjelas dulu begitu. Sebelum kita jawab pertanyaan dari Teh Intan di Ciruas, aset kripto itu apa gitu loh Pak Hamdan, silakan Pak Hamdan. Jadi aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Oke. Nah, contohnya Bitcoin. Nah, itu contoh yang paling populer. Oke, Bitcoin. Baik, itu. Teh Intan sudah pernah melihat Bitcoin? Kayaknya kalau di TV pernah lihat ya, tapi kalau secara langsung entah lagi. Teh Intan belum lihat ya. Bisa menjawab Pak Hamdan ini terkait dengan pertanyaannya? Katanya soal kripto, apakah sama cara kerjanya dengan GoPay Coin gitu? Nah, jika terjadi kebingungan, dikembalikan ke definisinya ya. Jika itu dirasa sama dengan definisi atau mendekati, bisa jadi ya. Oke. Definisinya kurang lebih seperti itu ya. Oke. Definisinya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau Pak Hamdan bilang aset kripto, komoditi yang nggak berwujud itu bentuknya aset digital. Tahu dong kalau digital itu nggak berwujud pula begitu ya. Jadi gimana ini? Kayak kalau kita beli pulsa, berikan pulsa 100.000, kita dapatnya digital kan? Kok nggak berasa ya? Ya kan kalau aset yang berasa itu lebih mungkin banyak orang yang masih belum paham betul gitu soal aset kripto. Baik, Pak Iman, ini pihak mana saja yang berhubungan dengan transaksi aset kripto, apalagi yang hubungannya dengan KPP Pratama atau perpajakan lah kurang lebih. Baik, ini untuk yang pertama adalah penjual aset kripto adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan coin atau pertukaran aset kripto. Terus pembeli aset kripto adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahannya aset kripto coin yang membayar atau seharusnya membayar harga aset kripto tersebut. Terus kemudian pedagang fisik aset kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi untuk melakukan transaksi aset kripto baik atas nama sendiri dan atau memfasilitasi transaksi penjual aset kripto atau pembeli aset kripto. Kemudian penambang aset kripto adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan verifikasi transaksi aset kripto untuk mendapatkan
mendapatkan imbalan berupa aset kripto, baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok penambang aset kripto atau mining pool. Kemudian penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto, termasuk pedagang fisik aset kripto. Kemudian yang terakhir untuk sarana elektronik itu adalah sarana komunikasi melalui sistem elektronik yang digunakan dalam perdagangan aset kripto. Di antaranya mencakup pernyataan, deklarasi, permintaan, pengetahuan atau permohonan, pemberitahuan atau permohonan, konfirmasi, penawaran atau penerimaan terhadap penawaran yang memuat kesepakatan para pihak untuk pembentukan atau pelaksanaan perjanjian. Oke, baik. Kalau dari perpajakan sendiri, transaksi aset kripto itu hanya diambil pajaknya atau harus terdaftar di sertifikat digital atau bahasanya apa gitu? Jadi sebenarnya kita kembalikan ke Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di semua yang menambah kemampuan ekonomis maupun yang menambah kekayaan, apapun itu dikenakan pajak. Tetap ya. Termasuk aset kripto ini kan ada jual belinya, yang jual dapat untung, yang beli dikenakan pajak pertambahan nilai. Oke. Tapi kalau misalkan dalam kasusnya ada teman saya ada nih yang pernah punya Bitcoin begitu ya, yang katanya itu kan seperti saham. Nah kalau misalkan pada saat sahamnya anjlok, kemudian Bitcoinnya juga harganya turun, itu juga akan berpengaruh nggak sih ke pajaknya? Iya, berpengaruh. Pasti ya. Kan nilai jualnya nanti turun juga. Ya pasti berpengaruh lah ya. Pokoknya intinya kalau perpajakan itu tergantung nominal atau nilai dari masing-masing Bitcoin itu sendiri ya. Aset kripto. Baik, sahabat Mega Suara masih cukup bingung. Karena kita memang masih panjang nih membahas soal aset kripto. Tadi Pak Iman juga sudah menyampaikan pihak mana saja yang berhubungan dengan transaksi aset kripto, cukup panjang. Kemudian nanti akan ada pertimbangan apa yang mendasari pengenaan pajak atas aset kripto, ini nanti akan dijawab begitu oleh narasumber kita dari KPP Pratama Serang Barat. Nanti akan kembali. Kita masih membuka kesempatan untuk sahabat Mega Suara yang mau bergabung, karena kita masih punya waktu sekitar 10 menit untuk sahabat Mega Suara yang mau bergabung di 215286 atau bisa melalui WA-nya di 0811120991. Pilihan akan kembali nanti. Sahabat Mega Suara, menit ke-52 lepas dari pukul 10 pagi. Masih bersama saya Mailan Silalahi dan masih bersama dengan narasumber kita dari KPP Pratama Serang Barat ya. Tidak terasa sahabat Mega Suara, ini kita sudah memasuki menit 52, tapi kita masih punya PR. Ini masih ada 2 yang perlu kita bahas, masih seputar aset kripto. Kalau tadi juga sudah disampaikan soal bagaimana hubungannya dengan transaksi aset kripto dengan perpajakan. Nah kali ini pengen tahu pajak apa saja yang dikenakan atas transaksi aset kripto sih. Pak Hamdan mungkin bisa menjelaskan atau Pak Iman monggo. Kemudian nanti boleh dilanjutkan soal tarifnya, karena orang masih agak kebingungan nih, tarif pajak penghasilan dari aset kripto ini bagaimana gitu. Apakah memang sudah diatur dalam undang-undang perpajakan atau seperti apa? Boleh Pak Hamdan dulu mungkin, silakan. Baik, untuk besaran tarif pajak pertambahan nilai atas transaksi aset kripto sudah diatur di PMK 68 tahun 2022. Nah, berapa tarifnya? 1% dari tarif pajak pertambahan nilai untuk transaksi aset kripto dalam hal penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik merupakan pedagang fisik aset kripto, atau 2% dari tarif pajak pertambahan nilai dikali dengan nilai transaksi aset kripto dalam hal penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik bukan merupakan pedagang fisik aset kripto. Oke. Mungkin ada mau tambahan dari Pak Iman begitu, kalau soal bagaimana tarif diberlakukan gitu bagi si pemilik
aset kripto itu sendiri, atau mungkin sudah cukup? Karena memang kalau tadi Pak Hamdan bilang tarif pajak penghasilan si pemilik aset kripto itu cukup jelas ya, pajak penghasilannya itu masuk dalam pasal 22. Tarifnya itu kecil ya Pak ya, 0,1% ya. Itu menyesuaikan harganya atau memang sudah baku di 0,1% itu setiap aset kripto? 0,11 ya kalau PPN. Oke, karena PPN itu kan tarifnya 11%. Kalau dulu kan 10%. Iya benar. Karena sudah 11%. Berubah di April 2022. Kali 1% itu 0,11%. Oke, tetap ya pajaknya sama ya Pak ya. Ya baiklah kalau begitu. Baik sahabat Mega Suara, ini sudah dua tema yang kita bahas pada siang hari ini. Mudah-mudahan nih sahabat Mega Suara bisa menikmati dan juga bisa memahami apa yang tadi disampaikan oleh narasumber kita tentang bagaimana kesalahan pembayaran pajak. Semoga ya Pak Hamdan dan juga Pak Iman, ini sahabat Mega Suara, para wajib pajak tidak lagi ada kesalahan pembayaran pajak. Ya, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan oleh Pak Hamdan, monggo, soal kesalahan pembayaran pajak. Begitu untuk para wajib pajak. Baik, terima kasih kawan pajak. Kami mengapresiasi sudah patuh melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jika masih bingung, tentu kami ingatkan bahwa terkait penghasilan adalah segala yang menambah kemampuan ekonomis atau menambah kekayaan apapun itu dikenakan pajak, normalnya begitu. Nah, untuk aset kripto ini kan jual beli ada faktor penghasilannya dikenakan pajak penghasilan. Kemudian untuk pembeli dikenakan pajak pertambahan nilai karena ini terkait penjualan aset yang tidak bertujuan. Nah, kurang lebih itu. Terima kasih. Selamat berakhir pekan yang panjang. Oke, baik. Pak Iman ada tambahan? Cukup. Baiklah kalau begitu. Demikian tadi sahabat Mega Suara siang hari ini, obrolan kita atau bincang kita bersama dengan KPP Pratama Serang Barat usai. Selama 60 menit tadi bersama membahas dua tema tentang bagaimana kesalahan pembayaran pajak itu bisa terjadi. Kemudian sudah diperjelas begitu oleh Pak Hamdan dan juga Pak Iman. Terus juga soal aset kripto, tarif, kemudian undang-undang yang menyertakan pada aset kripto itu sendiri. Dan juga terima kasih banyak untuk pendengar, baik itu yang aktif maupun tidak, yang tadi sudah stay tune dan ikut gabung bersama kami di 91,4 Mega Suara Save the Channel. Mudah-mudahan informasi yang didapat di siang hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, ya, pendengar semuanya, yang senantiasa bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pelaporan pajak atau pembayaran pajak. Dan sudah diapresiasi oleh KPP Pratama Serang Barat untuk para wajib pajak yang sudah patuh begitu ya Pak Hamdan, Pak Iman, membayar pajak lapor SPT tahunannya. Dan terima kasih banyak untuk pendengar, dan saya juga Melan Sedelalai harus pamit mundur dari ruang dengar Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.